Kakek, hari ini jam Yin. Long Xiangwei mengirim kiriman darurat 800 li, melaporkan berita mendesak curah hujan sering terjadi di Provinsi Shan. Sangat aneh. Dikhawatirkan akan ada banjir besar. Provinsi lainnya juga menunjukkan tanda-tanda bencana alam dan malapetaka. Maaf kakek, saya bertanya, nasib negara Dashuan masih baik-baik saja? Selama aku di sini, tidak perlu khawatir. 500 tahun yang lalu, naga pendiri Dashuanmu pernah menyelamatkan nyawaku, berjasa padaku. Setelah aku naik ke alam abadi, mengingat kebaikan masa lalu, dengan tubuh abadi, aku menjaga nadi naga Dashuan, membuat janji 9 kali. Setelah itu, setiap kali Dashuan menghadapi krisis, aku memotong ekorku untuk berdoa. 500 tahun telah berlalu sudah 8 kali. Hari ini, Atsilis yang terkait. Tapi setelah ini, jika nasib Dashuan jatuh lagi, negara hancur, keluarga binasa, rakyat sengsara, tanpa perlindungan Anda, apa yang harus kami lakukan? Jika doa kali ini berjalan lancar, 9 ekor kar akan terkumpul di tubuh abadiku. Setelah aku naik, Rikirwel berubah menjadi tubuh di luar tubuh, selamanya menjaga nadi negara Dashuan. Terima kasih atas anugerah kakek. Asalkan memiliki ke-30 ini, semua orang bersama-sama menampilkan pembuatan. Menggunakan darah dan cairan tubuh bayi prematur untuk mewarnai jubah sutra emas kaca dan dipadukan dengan bebek Mandarin bahagia ini. Biarkan para wanita licik itu, betapa kerasnya mereka berusaha. Kaisar hanya akan memperistri aku seorang. Nyonya, baru saja ada kabar dari istana. Katakanlah, Apa katanya? kata Kaisar akan keluar istana, menjemput seorang wanita misterius. Jadi pesta ulang tahun Anda dibatalkan. Apa katamu? Dari mana datangnya wanita licik itu? Berani begitu besar, berani bersaing dengan aku untuk mendapatkan kasih sayang. Aku ingin melihat berapa banyak kepalanya cukup untuk aku penggal. Terima kasih atas anugerah kakek. Setelah aku memotong ekorku, akan kehilangan seluruh kekuatan sihir. Kala itu aku akan seperti orang biasa. Kau harus ingat, di perjalananku ke altar surga, tidak boleh ada kesalahan. Meskipun kekuatan sihirku habis, tetfi tubuh dan jiwaku. Setiap bagian, semuanya terhubung dengan Dashuan. Jika aku terluka, luka ringan berarti bencana tak henti, berat berarti negara hancur dan ras punah. Anak cucu, ingatlah. Setelah turun ke bawah, segera kosongkan jalan. Lindungi leluhur. Jalan doa restu tanpa gangguan. Tenanglah leluhur. Besok saya silakan berganti pakaian putih dan berangkat. Kau pulanglah dulu. Baik, Sudah 500 tahun. Ku Yunfan, kamu sudah pergi selama 500 tahun. Kalian semua dengarkan baik-baik. Setelah aku pergi, dia adalah leluhur kalian. Kalian harus memujanya seperti kalian memujaku. Pujalah dia. Sudah waktunya. Berhenti. Berhenti siapapun. Perintah Baginda, tidak ada yang boleh memasuki jalan panjang. Sundal ini sampai membuat Baginda terpesona dan menutup jalan panjang untuknya. Dasar rendahan. Apakah kau tahu? Ini adalah selir jin. Cepat minggir. Selir jin, ini perintah lisan Baginda. Semua orang... Deralah mulut mereka. Sekarang, bahkan seorang pengawal kecil berani menghalangiku. Sundal ini sebenarnya memberi Baginda ramuan apa yang membuatnya tergila-gila. Ini dia Sundal itu. Tangkap dia untukku.
Ayahanda, ayahanda. Ayahanda. Leluhur, Dahulu kau selamatkan nyawaku, hari ini aku harus membalas budi. Apa keinginanmu? mohon leluhur, berkatilah dinasti Xuan. Aral makmur dan sejahtera selamanya. Setelah berdoa, cita-cita selama 500 tahun ini akhirnya selesai. Tangkap dia. Siapa yang datang? Segera pergi. Jangan tunda ritualku. Belum masuk istana saja, sudah merasa jadi majikan. Kalau benar masuk istana, kau sundal ini, bukankah akan duduk di atasku? Kau menyebut aku. Kau selir yang mana? Tahukah kau, hari ini hari apa? Cepat pergi. Jika terjadi masalah, meskipun kau bayar dengan nyawamu, tak akan bisa lepas dari kesalahan. Hari apa? Aku tak butuh engkau ingatkan. Jika bukan karena sundal sepertimu yang menggoda Baginda, bagaimana mungkin Baginda membatalkan pesta ulang tahunku? Tahukah engkau aku, untuk hari ini, betapa besar usaha yang telah dicurahkan? Pesta ulang tahun ini, hari ini adalah kurang ajar. Berani kau bergerak? Doa terakhir hampir menghabiskan kekuatanku, hampir habis. Siapa yang izinkan kau, si manis, menatapku langsung, dan berani bicara seperti ini padaku? Beraninya kau. Selir, kenapa hari ini tiba-tiba menjadi gelap? Gadis yang bolong. Kenapa ada guntur? Dampaknya begitu kuat. Tak peduli lagi. Aku adalah leluhur kerajaan. Hari ini adalah hari doa untuk langit. Aku sudah tiring dengan nadi energi kerajaan Daksuan. Sedikit saja kesalahan. Akan ada petir dan kilat. Inilah buktinya. Sekarang aku perlu segera pergi ke Tiantan untuk berdoa. Jika tidak, keberuntungan kerajaan Daksuan akan habis. Gunung dan sungai hancur. Rakyat hidup sengsara. Kalian mundur sekarang. Aku bisa memaafkan kalian. Jangan menyebarkan fitnah. Benar-benar siluman rubah. Leluhur kerajaan Daksuan, aku pernah dengar, tapi pasti bukan kau. Wanita dengan wajah memikat ini, perempuan ini. Beraninya kau begitu kurang ajar. Diam. Hari ini aku akan menggores wajahmu. Lihat bagaimana kau masih menggoda Baginda. Kau perempuan, bahkan mengotori jubah sutra kaca yang kusiapkan untuk Baginda. Panggil orang, pukul habis-habisan. Urusan doa ini menyangkut nasib negara, tidak boleh ada kesalahan. Ketahuilah, pada tahun ke-450 Daksuan, putra mahkota yang masih muda saat itu, karena tidak sengaja mengganggu leluhur, seketika banjir besar, menggenangi ratusan li, rumah runtuh, pemandangan mengerikan. Sungguh mengerikan. Jadi harus sangat hati-hati, jangan sampai leluhur terganggu sedikit pun. Aneh, waktunya hampir tiba, mengapa leluhur belum muncul? Xiao Yue, keluar dan lihat, di mana leluhur? Selain itu, kakakmu Selir Jin, mengapa juga belum datang? Ingat, pastikan benar-benar, jangan biarkan siapapun menyinggung leluhur atau bersikap tidak hormat padanya. Kenapa tiba-tiba angin bertiup? Tadi masih cerah,
Kenapa tiba-tiba ada petir dan kilat? Cuaca ini aneh. Jangan-jangan serangan balik takdir. Jika terus begini, Dakshuan pasti akan menderita. Sekarang satu-satunya cara, pergi ke altar surga dan berdoa untuk meredakannya. Setiap tetes darah yang kukeluarkan sekarang adalah senyawa rakyat Dakshuan. Aku memang leluhur kerajaan. Aku bisa membuktikannya padamu. Telinga rubah? Pantasan kaisar demi dirimu. Membatalkan pesta ulang tahunku. Ternyata benar-benar rubah genit. Kekuatan sihirku habis. Ini dari darah esensiku yang mengubah wujud asliku. Sekarang kau percaya? Lepaskan aku segera. Kalau tidak, semuanya terlambat. Masih ingin pergi? Leluhur kerajaan adalah abadi dengan kekuatan besar. Kau yang penuh bau mesum, hanya pandai menggoda, berani mengaku sebagai leluhur kerajaan? Hari ini atas nama kaisar, akan menghukummu dengan keras. Orang-orang bawakan setrika. Berhenti. Xiao Yue, Di dalam istana, mengapa ada selir jahat yang tidak tahu benar salah? begitu aku menggunakan setrika ini membakar kulitmu, aku ingin lihat siapa sebenarnya iblis perempuan. Tahan dia! Leluhur, leluhur, Xiao Yue, kau datang tepat waktu. Tahan dia! leluhur, kenapa kau terluka parah begini? Kakak, beraninya kau menyentuh leluhur? Tidak takut kaisar mengetahui akan menghukum mati seluruh keluarga kita? Cepat antar aku ke altar surga. Sekarang nadi naga Dakshuan berguncang, nasib negara tidak stabil. Jika tidak, segera terlambat. Baik, aku akan antar leluhur sekarang. Xiao Yue, Sebagai adikku, kau berani membantu orang luar? King Hei, sebagai selir agung, mengabaikan keselamatan Dakshuan, menganiaya yang tak bersalah dan memukuli adik, orang sepertimu pantas menjadi selir? Kakak, kenapa kau begitu keras kepala? Dia benar-benar leluhur. Aku diperintahkan Ibu Suri untuk mencari leluhur. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, mungkinkah kau juga tidak percaya pada Ibu Suri? Leluhur macam apa? Ibu Suri hanya tidak suka perhatian Baginda padaku. Dia hanyalah boneka Ibu Suri. Demi merebut kasih sayangku, manis kecil itu saja. Ayahku adalah Perdana Menteri Kerajaan. Aku adalah selir yang paling dicintai Baginda. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa Ibu Suri lakukan padaku? Kakak, betapa bodohnya engkau. Menghina kakak perempuanmu layak dipukul. Xiao Yue, Kakak, aku benar-benar tidak membohongimu. Dia adalah leluhur Dakshuan yang memberkati dan melindungi kita. Fenomena langit dan bumi ini adalah buktinya. Nyonya, langit ini sepertinya akan retak. Iya kakak, sekarang kau mengerti kan? Menyakitinya bukan hanya kau. Seluruh keluarga kerajaan akan menghadapi bencana besar. Sekarang bawa dia ke istana untuk berdoa, semuanya masih bisa diperbaiki. sekarang Ki negara Dakshuan kacau, di luar ibu kota, rakyat pasti menderita. Jika kita tidak segera berdoa, semuanya akan terlambat. Selir Jin, aku memberimu kesempatan terakhir. Berhentilah di sini, antarkan aku berdoa, aku bisa memberimu kesempatan dan mengampuni nyawamu. Nyonya, apakah kita benar-benar salah jika dia benar-benar adalah Kau mau mengajari aku? hamba tidak berani? Leluhur macam apa? Menurutku dia hanyalah siluman rubah yang mempesona Ibu Suri dan Baginda. Kakak, mengapa kau begitu? Telinganya jelas-jelas seperti siluman rubah. Hari ini, aku akan menggantikan Baginda dan Ibu Suri menyingkirkan siluman ini. Kakak, betapa keras kepalamu? Aku keras kepala. Apakah kau juga ingin merebut kasih sayang Baginda dariku?
Benarkah atau tidaknya masalah ini? Kau bisa menyuruh orang untuk bertanya. Hati-hati, bencana besar akan datang. Menurutku kau hanya ingin memanfaatkanku untuk memanggil Baginda dan Ibu Suri, lalu terus menggunakan sihir iblismu untuk mempesona Baginda. Apa aku akan tertipu oleh trik kecilmu seperti ini? Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita sejahat dan secemburu dirimu? Dan berani menghina selir ini. Aku ingin melihat besi solder ini dari selir membakar di tubuhmu. Saat bersama wanita jalang ini, mulutmu masih bisa. Skaku ini, Berhenti. Enya, Xiao Yue, nanti akan kiurus kau. Ibu, hati-hati. Ini tiba-tiba, mengapa ada gempa bumi? Dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan Dakswan, aktivitas seismiknya tenang, sudah seratusan tahun tidak pernah terjadi. Gempa bumi, mengapa tiba-tiba? Apakah leluhur celaka? Lincoln, cepat bawa pengawal untuk melihat apakah benar leluhur terganggu. Ibu tenang, aku segera pergi. Ada apa? Lapor Nyonya. Biro Pengawas Langit melaporkan. Benar ada gempa bumi. Baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba gempa bumi terjadi? Pengawas langit, apakah mereka semua tidak berguna? Kim Pei, sekarang kau percaya padaku? Jika aku terluka, langit dan bumi berguncang. Petir dan gempa bumi pada saat itu juga akan menyeretmu. Percaya apa? Jangan kira aku tidak tahu. Keanehan langit dan bumi ini memang biasa bagi Daksuan kita. Justru menunjukkan bahwa Daksuan kita diberkahi dan dilindungi langit dan bumi. Pegang mereka. leluhur, leluhur. Jangan urus aku. Cepat cari Ibu Suri dan Paduka. Xiao Yue. Kakak, sadarlah. Kau ternyata ingin merebut kasih sayang Paduka. Orang yang paling Paduka cintai hanya bisa aku. Benar-benar anak dari seorang pelayan, busuk sampai ke tulang. Bagaimana kau bahkan tidak mau adik kandungmu sendiri pun kau aniaya? Siapa yang berani merebut dariku kasih sayang Paduka, orang itu harus mati. Dan lagi orang buka semua pakaiannya. Bukankah kau paling suka merayu orang? Lepaskan, lepaskan. Aku akan kirim orang keluar istana, cari puluhan pengemis, menemanimu bermain sepuasnya. Ayo. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Leluhur, Lepaskan semuanya. Lepaskan. Langit terbelah. Mengapa diam saja? Semua ingin dihukum. Ini, aku pernah melihat sekilas barang yang tidak dikehendaki Baginda, malah diberikan Baginda kepadamu. Baginda, apa ini? Kurang ajar. Tanpa izin beta, siapa yang menyuruhmu mengambil lencana ini? Aku. Ini adalah plakat doa, adalah perintah untuk berdoa. Jika sedikit rusak, akan membuat Daswan menderita, tidak ada lagi jalan kembali. Bagus. Kalau pintu jiwa angin periat, bencana yang kau katakan, apakah akan terjadi? Tidak, jangan. Tidak, jangan. Daswan hancur, nasib bangsa telah putus. Gu Yunfan, budi baikmu tidak akan bisa kubalas. Ibu Suri, leluhur pendiri negara. Cap kerajaan yang ditinggalkannya retak. Cap kerajaan membawa petaka. Nasib negara terancam. Pasti leluhur.
mengalami musibah. Ibu Suri, papan arwah leluhur, mengeluarkan asap biru. Celaka. Ini leluhur. Tahu kita tidak tegas dalam mengelola bawahan? Membuat marah leluhur, marah sampai papan arwah terbakar. Baginda Janda Permaisuri ada masalah. Ada apa? Cepat katakan, apakah leluhur? Pengawal yang melaporkan bahwa di atas istana ada petir berkumpul, guntur tak henti, seakan-akan akan menyambar kapan saja. Petir ini, selirku selir jin, masih dalam perjalanan ke sini. Dia tidak boleh celaka. Cepat panggil orang. Jemput selir jin untukku. Selir jin. Saat ini, kau masih hanya memikirkan selir jinmu. Pasti wanita yang tidak patuh ini telah menyinggung leluhur. Panggil orang, tangkap dia untukku, selidiki dengan jelas, segera penggal kepalanya. Baik-baik saja. Bagaimana langit bisa menghasilkan petir yang begitu mengerikan? Nyonya, petir ini akan menyambar. Xiao Yue. Lapor. Pangeran, Beskasu. atas perintah pangeran, aku telah mengerahkan semua orang di dalam dan luar istana. Wajah menemukan leluhur waktu pergi ke teras untuk berdoa. Ada satu orang yang tidak mematuhi peraturan. Siapa? Selir jin di istana. Kau bilang apa? Selir jin? Aku sudah bertanya kepada pelayan di istana selir jin. Waktu selir jin keluar istana, tepat bersamaan dengan waktu leluhur berdoa. Cocok. Selir jin adalah putri sah dari Perdana Menteri. Lahir dari keluarga bangsawan. Dan juga selir yang paling disayangi Baginda. Biasanya sombong dan seenaknya. Tidak mau diatur. Pasti dia yang menyinggung leluhur. Jika tidak, negara besar Xuan mana mungkin mengalami bencana seperti ini? Jika leluhur ada masalah sedikit pun, meskipun kau adalah Baginda, selir yang paling disayangi, aku tidak akan memaafkan. Leluhur, Xiao Yue. Bukankah aku selir yang paling disayangi Baginda? Yang diberkati langit? Bagaimana bisa tersambar petir? Pasti kamu ini siluman. Menggunakan ilmu sihir. Pemandangan petir dan gempa bumi ini semua ulahmu. Tahan dia. Kali ini aku akan merobek kulit rubahnya. Apa yang kau tunggu? Apakah kalian ingin sama dengannya? Tokennya sudah hancur. Kekuatan sihirku dalam waktu kurang dari 4 jam akan pulih sepenuhnya. Ditambah dengan petir tadi yang mengembalikan keberuntunganku, membuat kecepatan pemulihan kekuatan sihirku semakin cepat. Dasyon akan hancur. Dasyon akan hancur? Apa? Kau jangan bilang kau masih ingin mengatakan bahwa kau adalah leluhur dan ingin pergi berdoa. Sekarang tidak perlu berdoa lagi. Aku lihat petir ini jelas-jelas mengarah padamu. Hanya saja kau beruntung, berhasil menghindar. Bukankah kau bilang kau adalah leluhur yang tertinggi? Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Takutnya kau tidak punya kemampuan itu. Orang-orang, buka mulutnya. Aku ingin melihat. Dengan besi panas ini dimasukkan ke dalam mulutnya, diaduk-aduk, dan menyentuh lidahnya. Apakah masih bisa sekeras sebelumnya?
Sudah waktunya. Siluman. Ada siluman. Lari. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau tidak boleh menyentuhku. Baginda tidak akan memaafkanmu. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Ayahku adalah Perdana Menteri. Aku adalah selir kesayangan Baginda. Jika kau berani menyentuhku, Baginda tidak akan memaafkanmu. Sebagai Perdana Menteri tidak mendidik anak dengan benar, sebagai kaisar mempercayai selir siluman. Akulah yang seharusnya tidak memaafkan mereka. Tamparan ini untuk kesombonganmu dan sikapmu yang merendahkan orang lain. Tamparan ini untuk keangkuhanmu dan pengabaianmu terhadap urusan negara. Tamparan ini untuk Xiao Yue, karena kau menyakiti saudara dan membunuh orang tak bersalah. Tamparan ini untuk semua rakyat tak bersalah, karena dirimu, berapa banyak rakyat yang menderita dari kehilangan tempat tinggal. Dasar siluman rubah. Tunggu sampai Baginda datang, pasti akan menghukum matimu perlahan-lahan. Saya sangat menantikannya. Apakah Baginda lebih mencintaimu atau lebih mencintai kerajaannya? Berhenti. Pangeran Zenan di sini, siapa yang berani? Pangeran Zenan Gulingchen. Dasar siluman rubah. Bukankah tadi kau sangat sombong? Sekarang yang akan mati adalah kamu. Pangeran, akhirnya kau datang. Bencana dinasti Xuan ini, semuanya adalah ulahnya. Dia adalah siluman rubah. Cepat bunuh dia. Mau berkelahi? Tampaknya keluargaku dinasti Xuan memang tidak berguna. Nasib dinasti Xuan akan berakhir sampai di sini. Gulingchen, siluman rubah ini, berani datang ke istanaku untuk membuat onar. Sungguh berani. Cepat tangkap dia. Cucunda terlambat datang melindungi. Mohon ampun, leluhur. Gulingchen, kau gila. Dia adalah siluman rubah. Dia adalah monster. Tuan, lihat tulisan ini. Bagaimana hasilnya? Pisau tersembunyi di dalamnya. Semangat dan gaya sudah terbentuk. Perdana Menteri, dengan waktu, tulisan ini pasti akan bertahan sepanjang zaman. Tuan terlalu memuji. Atas strategi Tuan, putriku telah menjadi selir kesayangan kaisar. Jarak menuju tujuan kita semakin dekat. Semakin saat ini, kita semakin tidak boleh lengah. Jika sedikit lengah, akan hancur total. Dan hari ini adalah hari doa yang legendaris. Meski tidak tahu benar salah, setelah hari ini akan terlihat jelas. Tuan benar. Menurutku, itu hanyalah si nenek tua permaisuri yang digunakan untuk menenangkan masa kacau dan menstabilkan hati rakyat. Lapor, kepala keluarga. Di atas istana tiba-tiba muncul pusaran petir. Terkadang ada petir turun, gempa bumi sangat aneh. Perdana Menteri, sejak dulu istana dinasti Xuan terletak di sini. Sudah 500 tahun, tidak pernah terjadi gempa. Apakah mungkin doa legendaris itu benar? Lapor. Kepala keluarga, selir jin 2 jam lalu, keluar dari istana. Nona Xiao Yue untuk selir, terbunuh secara tidak sengaja. Pangeran Zenan sudah memimpin pasukan pergi. Kak, kau bilang apa? Perdana Menteri, harap tabah. Anak dari seorang pelayan
Kalau mati, mati saja, tidak ada yang disesali. Yang saya khawatirkan adalah tindakan UR ini akan sepenuhnya mengekspos kita. Dan lagi, dengan cara Pangeran Zenan, pasti akan mencium sesuatu. Kumpulkan pengawal keluarga gua, ikut saya ke istana. Di mana burung gagak hitam? Bersembunyi di tempat gelap, siap sedia setiap saat. Kau kenal aku? Dulu, pernah melihat lukisan leluhur sekali. Pernah dengar juga bahwa leluhur adalah rubah berekor 9. Gulingchen tidak berani lupa. Bangunlah. Gulingchen, kau gila? Dia hanya siluman rubah. Bagaimana kau bisa menganggapnya seakan leluhur? Gulingchen, aku perintahkan kau bunuh dia. Kalau tidak, saat Baginda marah nanti. Diam. Jangan tidak sopan pada leluhur. Berani kau pukul aku? Aku tidak hanya pukul kau. Aku ingin saat ini juga membunuhmu. Berani kau? Meski kau permaisuri saat ini, kalau berani menyakiti leluhur, pasti aku tebas tanpa ampun. Jaga mulutmu. Leluhur, Dakswan dalam bahaya. Mohon leluhur segera ikut saya. Di jalan ke sini, aku diserang selir jin. Token doa. Sudah dihancurkannya. Tahukah kau bahwa doa menyangkut nasib Dakswan dan keselamatan rakyat banyak? Berani-beraninya kau begitu. Siluman rubah bisa selamatkan Dakswan. Sungguh lucu sekali. Dia hanyalah rubah genit yang ingin merayu Baginda. Gulingchen, kau begitu membelanya? Jangan-jangan kalian sudah bersekongkol? Apa katamu? Gulingchen, kau begitu membelanya? Jangan-jangan kau ingin memanfaatkannya untuk merayu Baginda. Berniat memberontak? Omong kosong. Sungguh tidak masuk akal. Gulingchen, kau bersekongkol dengan siluman rubah. Berniat memberontak, memukul selir di depan umum. Kejahatanmu tak terampuni. Orang tangkap mereka. Orang, masukkan selir jin ke penjara. Pangeran, tunggu dulu. Go Hyacin, Kanselir gua, menghadap pangeran. Orang ini, ayah Gulingchen dan wanita rubah ini bersekongkol untuk memberontak. Tangkap mereka. Pemberontakan? Gulingchen dan wanita rubah ini sudah lama saling kenal. Pasti menyembunyikan sesuatu. Urusan yang tidak pantas diketahui orang. Kanselir gua, kau bawa begitu banyak tentara mengepungku. Mau apa? Pangeran, ini semua salah paham. Aku hanya khawatir puteriku menyinggung perasaan pangeran. Jadi, aku buru-buru datang kemari. kanselir ini sepertinya punya niat lain. Keluarga kerajaan Dakswan mau mempercayakan orang seperti ini dengan tugas penting sehingga muncul selir jin yang mengacaukan pemerintahan. Apakah aku masih harus melindungi mereka? Jika dia menyinggung perasaanku, itu tidak masalah. Tapi dia berani tidak hormat pada nenek moyang. Itu adalah siluman rubah. Meskipun sudah lama terdengar, legenda perlindungan dewa terhadap nenek moyang Dakswan, tetapi benar atau salah masih belum jelas. Tapi pastinya jangan biarkan Gulingchen membawa UR pergi. Jika tidak, rencana akan terungkap sepenuhnya. Pangeran, aku percaya kau setia pada kaisar dan negara, tidak akan melakukan hal yang melanggar aturan. Tapi kau yakin dia adalah nenek moyang yang asli? Kang Menkang, apa maksudnya? Dewa berjanji melindungi Dakswan sekarang sudah 500 tahun. Tapi belum pernah mendengar nenek moyang adalah siluman. Mulutmu tajam sekali. Apakah kau meragukan identitas nenek moyang? Hamba tidak berani meragukan identitas nenek moyang. Dia bukan nenek moyang, dia adalah siluman rubah. Pangeran, jika bersikeras menganggap dia adalah nenek moyang, mungkinkah
seperti yang dikatakan selir jin. Ingin memberontak. Kau. Identitasku bukan hakmu untuk meragukan. Tapi karena kau ragu, aku bisa membuktikannya padamu. Dalam 3 Shichen, kekuatan sihirku akan pulih. Saat itu, aku bisa membuatmu melihat apa itu keagungan dewa. Asalkan kau bisa membuktikan, kau adalah nenek moyang, aku tidak akan berkata apa-apa. Skor rubah kecil menjelang kematian masih keras kepala. Bahkan jika aku memberimu 3 jam lagi, kau tetap tidak akan bisa melarikan diri dari nasib dikuliti dan dicabut urat olehku. Kau berulang kali menghina leluhur. Apa kau mengira dengan kasih sayang Baginda, aku tidak berani membunuhmu? Berani kau? Kalau kamu membunuhku, bukankah itu akan membuktikan tuduhan makar terhadapmu? Kupikir kau tidak berani. Berhenti. Jangan sakiti selirku yang tercinta. Baginda. Baginda, akhirnya Anda datang. Selirku pikir seumur hidup ini tak akan bertemu denganmu lagi. Selirku? Siapa yang melukaimu begini? Begitu berani. Aku yang mengungkap konspirasi pemberontakan. Pangeran Zannan. Karena marah, Pangeran Zannan memukulku dan bahkan ingin membunuhku. Apa katamu? Itu fitnah selir jin. Mohon Baginda beri keadilan untukku. Pangeran Zenan, aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar akan memberontak? Selir jahat ini cara memutarbalikkan fakta cukup mahir. Kaisar tanpa bukti, malah percaya pada kebohongan selir jin. Keluarga kerajaan Daksuan benar-benar semakin tidak berguna. Baginda, apa yang dikatakan selir jin? Semuanya omong kosong. Baginda, Pangeran Zannan dan selir licik itu bersekongkol. Mana bisa disebut omong kosong? Selir licik. Itu dia. Leluhur? Apa? Baginda memanggilnya leluhur? Mungkinkah dia benar-benar yang melindungi Daksuan selama 500 tahun, leluhur abadi? Mengapa Anda berpakaian seperti itu? Pakaian doa. Ada yang salah? Leluhur, saat ini sedang dalam masa krisis. Di Daksuan, mohon leluhur berangkat ke altai langit untuk berdoa terlebih dahulu. Benar. Berdoa yang paling penting. Sekarang di seluruh negeri, banjir bandang terjadi. Bencana alam tidak bisa ditunda lagi. Jimat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keberuntungan Daksuan telah pecah. Aku tidak bisa lagi berdoa. Apa jimatnya pecah? Siapa yang merusak jimat? Selir jin yang menjatuhkannya hingga pecah. Maksudmu, selir jinku yang menjatuhkan jimat hingga pecah? Selir jin juga kepada leluhur, melakukan banyak hal durhaka, menyebabkan bencana alam turun. Di 3 provinsi Jiangnan, banjir meluas, rakyat tewas tak terhitung jumlahnya. Kau tahu bahwa doa ini menyangkut keberadaan dinasti Xuan? Kau? Baginda, hamba pikir dia adalah rubah betina dari luar, ingin menyamar sebagai leluhur, jadi ingin menghukumnya sedikit. Lagi pula hamba tidak tahu bahwa token itu begitu penting. Sekali ceroboh akan... Diam. Sekali ceroboh, yang hancur adalah tahtaku, yang hancur adalah keluarga Gu, warisan 500 tahun, yang hancur adalah seluruh dinasti Xuan. Baginda, kau memukulku? Menghancurkan leluhur keluargaku, yang dibangun dengan darah dan daging, warisan 500 tahun. Bukankah seharusnya aku memukulmu? Aku belum membunuhmu sekarang. Sudah cukup bermurah hati. Berakhir. Upacara doa tidak berjalan lancar. Dinasti Xuan berakhir. Aku sudah menyuruh Xiao Yue datang. Kenapa masih terjadi hal seperti ini? Xiao Yue sudah digunakan oleh selir jin untuk menahan bencana langit dan mati. Apa? Kau benar-benar panggil orang? Tangkap wanita ini untukku dan pancung di tempat. Baginda,
Dinasti Xuan sudah berakhir. Tahtaku juga sudah berakhir. UR kehilangan kasih sayang pasti akan menyeret keluarga Guo. Rencana terungkap, semua akan berakhir. Aku harus segera menyuruh Feng Er membawa pasukan kembali ke ibu kota. Baginda, selir jin hanya khawatir kau tergoda oleh rubah betina. Terburu-buru, jadi kehilangan kendali. Bagaimanapun semua orang pernah mendengar kalau nenek moyang Agung Xuan adalah dewa turun ke dunia. Tapi tidak pernah dengar kalau nenek moyang adalah seekor rubah. Tapi tidak pernah dengar kalau nenek moyang adalah seekor rubah. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Maksud hamba, jika dia adalah nenek moyang yang asli, masa bisa dengan mudah dicegah oleh permaisuri jin? Guo Haisen ini pandai memutarbalikkan fakta. Ya, Baginda. Jika dia benar-benar dewa turun, aku hanyalah manusia biasa. Mana mungkin bisa menjadi lawannya? Itu karena nenek moyang untuk berdoa, melepaskan kekuatan dewa, sudah seperti orang biasa. Ibu Suri, meskipun begitu, sebagai dewa memiliki banyak cara. Tidak seharusnya dengan mudah membiarkan permaisuri jin memecahkan token yang sangat penting ini. Guo Haisen, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Atau bisa jadi token ini sengaja dipecahkan oleh orang yang punya maksud menyebabkan situasi seperti hari ini. Maksudmu? Aku sengaja membiarkan permaisuri jin memecahkan token bermaksud berkhianat terhadap Ibu Suri dan Baginda? Hamba tidak bermaksud begitu. Baginda, token itu adalah benda dewa. Aku hanyalah manusia biasa. Masa bisa pecah hanya dengan sentuhan ringan? Apalagi Pangeran Jenan. Datang tidak pagi, tidak sore. Tepat pada saat genting itu, tiba dan bahkan ingin membunuh hamba demi dia. Situasi hari ini kemungkinan besar adalah yang mereka inginkan. Tujuan mereka adalah merebut tahta. Baginda, tujuan mereka adalah merebut tahta. Baginda, Kakak Raja, Ibu Suri, aku Guling Chen tidak punya maksud lain. Ini hanya pernyataan sepihak dari permaisuri jin. Nenek moyang tidak akan menyakiti kita. Ling Shen, aku tentu percaya padamu. Dan juga percaya pada nenek moyang. Ya, nenek moyang memberkati Dashuen 500 tahun. Masa bisa palsu? Meskipun begitu, mereka berdua anak-anak yang baik. Hanya saja Cheng Zi suka bersenang-senang tanpa ambisi besar. Ling Chen cerdas melebihi orang lain, masih muda, sudah bisa menyadari kesulitan rakyat. Dialah yang paling cocok. Baginda, Biarkan Ling Chen naik takhta sebagai kaisar. Dapat melindungi Dashuan selama 500 tahun lagi. Sheng Ze, hiduplah dengan tenang sebagai seorang pangeran yang makmur, dengan gembira dan senang hati. Shu'er, janjilah padaku. hamba mengerti Baginda. Hamba bersumpah bahwa Ling Chen akan naik takhta. Jika melanggar, akan dihukum petir. Apakah dia sudah tahu semuanya? Dan akan memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat Guling Chen sebagai kaisar. Apakah kau benar-benar ingin merebut takhtaku? Dulu aku mengirimmu 4 kali ke perbatasan untuk melawan suku Nanman. Mengapa kau tidak mati saja? Jika engkau mati, aku akan kehilangan satu kekhawatiran. Nenek moyang, karena Anda adalah dewa yang turun ke dunia, tidak tahu apakah sekarang ada cara lain? Benar nenek moyang, Anda memiliki kekuatan besar, pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Dashuan.
selama 500 tahun. Untuk melindungi Daswan, aku berkali-kali menahan siksaan kehilangan kekuatan sihir. Sekarang malah dicurigai seperti ini. Apakah aku masih harus terus melindungi mereka? Ini sudahlah, mengapa menyiksa rakyat dan rakyat pada akhirnya tidak bersalah? Maka aku akan menggunakan seluruh kekuatan sihirku untuk sementara menggantikan takdir langit dan menanggung penderitaan untuk rakyat. Nenek moyang hanya perlu menggunakan keajaiban untuk menyelamatkan Dashwan. Semua keraguan dan dugaan tentu akan hilang. Benar, asalkan kau menggunakan kemampuanmu yang luar biasa, nanti meskipun kau monster, tidak ada yang akan peduli. Inikah keluargaku yang dulu ingin aku lindungi? Tapi jika kau tidak bisa, maka tidak ada cara untuk membuktikan identitasmu. Itu berarti kau palsu, adalah siluman rubah yang menyamar sebagai leluhur untuk berbuat jahat. Saat itu, janda permaisuri dan baginda akan segera memerintahkan untuk memenjarakanmu. Baginda, nenek moyang telah melindungi kami selama ratusan tahun. Bagaimana bisa kita tidak hormat dan menyerangnya? Pangeran Zennan, kenali posisimu, akulah kaisarnya. 3 jam, kekuatan sihir yang hilang akan pulih sepenuhnya. Tetapi aku prihatin dengan kesulitan rakyat dan menggunakan seluruh kekuatan sihir sebagai pengorbanan untuk menanggung penderitaan rakyat. Kalian ingin aku menyelamatkan Daswan dari bahaya. Aku beri kalian satu kesempatan. Menanggung penderitaan rakyat untukku. 3 jam. Hanya jika kalian bertahan. 3 jam setelah kekuatanku pulih. Aku punya cara untuk membalikkan keadaan. Menyelamatkan Daswan dari bahaya. Kekuatan pulih? Jangan bilang rubah ini. Kekuatannya belum pulih. Leluhur sedang mengolok-olokku. Aku adalah putra surga yang maha mulia. Bagaimana bisa menanggung penderitaan rakyat jelata? Benar, leluhur. Chengze adalah baginda. Yang paling mulia, apa ada cara lain? Kalian berdoalah sendiri. Kau... Apa di mata leluhur? Baginda tidak sepenting orang-orang itu. Anda hanya perlu segera menarik sihir. Mengembalikan ketentraman Dashwan. Anda tetap leluhur keluarga Gu kami. Kalau begitu, tidak ada yang bisa dibicarakan. Karena tidak bisa, jangan salahkan aku. Baginda, Ini sihir apa yang kau gunakan? Ini hanyalah untuk Dashwan. Penderitaan rakyat yang kutanggung. 1/1000 bagian. Ini saja sudah tak tahan. Apa hakmu menjadi kaisar? Dan apa hakmu memimpin Dashwan? Dicintai rakyat? baru 1/1000 bagian. Leluhur selama ini. Baginda, Kami tidak boleh meragukan Anda, meragukan identitas Anda. Kami tahu salah, mohon tarik sihir Anda. Leluhur. Leluhur beri ampun. Kesempatan datang, asalkan Raja Bodoh itu terhadap leluhur. Saling bermusuhan, tak ada lagi yang bisa melindungi Dashwan. Dashwan cepat atau lambat akan jatuh ke tangan keluarga gua kami. Dashwan adalah Dashwan Baginda. Baginda adalah penguasa Dashwan. Tidak ada yang boleh melawan. Kau bahkan leluhur Dashwan juga tidak boleh tidak sopan pada Baginda. benar. Baginda adalah langit Dashwan. Biarpun kau leluhur, jika datang pun harus menunduk. Ternyata ekor rubah kelihatan. Lalu apa yang akan kau lakukan? Sebagai kaisar, masih mau terus salah.
Asalkan kau sekarang tarik sihir, aku bisa memaafkan masa lalu. Jika tidak, Gu Chengzi, ini pilihanmu. Gu Chengzi, ini pilihanmu. Ibu Suri, ini juga pilihanmu kan? Rakyat Dasuan tak terhitung banyaknya, tapi anakku hanya... Tampaknya negara Dasuan ini, nasib 500 tahunnya, akan hancur hari ini. orang-orang, tangkap dia untukku. Kakak Raja, tunggu. Ini adalah leluhur yang telah melindungi kita. Selama 500 tahun, bagaimana bisa menyerangnya? Dia tidak mau melindungi aku, Kaisar ini. Bahkan jika dia melindungi Daksuan, apa artinya? Bahkan jika dia melindungi dunia, apa artinya? Akulah penguasa Daksuan. Benar sekali. Baginda adalah Daksuan. Bahkan jika kau adalah leluhur, tidak bisa menginjak kepala Baginda. Pangeran Zenan, apakah benar-benar berkomplot dengannya? Untuk merebut tahta? Mohon, leluhur. Semua penderitaan timpakan padaku. Aku bersedia untuk rakyat Daksuan menanggung semua penderitaan. Hanya mohon leluhur berbelas kasih, mau melepaskan kakak raja dan ibu suri, kembalikan ketenangan pada Daksuan. Tampaknya di keluarga Gu masih ada yang mewarisi sifat naga leluhur. Atau wibawa dari generasi penerus. Benarkah? Aku setuju. Kakak Raja! Ibu Suri, Gu Lingchen. Dalam hidup ini tak ada balas jasa. Hanya dengan tubuh ini, membalas budi pengasuhan kalian. Semoga kakak Raja kelak rajin dalam pemerintahan. Menjadi seorang yang tidak mengecewakan mendiang Kaisar, Raja yang bijaksana. Ibu Suri, tolong jaga kesehatan. Atas dasar apa, Kulinshan, apa hakmu di sini? Memberiku sedekah, akulah Kaisar. Chengze masih menjadi Baginda. Daksuan juga bisa selamat. Leluhur juga sudah reda amarahnya. Begitu juga baik. Tidak menyangka ada kejutan. Begitu Gu Lingchen mati, asalkan kita menyingkirkan leluhur ini, setelah aku bangkit, tak ada yang bisa menghalangi. Leluhur, karena sudah ada yang menanggung. Penderitaan rakyat, dapatkah sekarang gunakan ilmu, selamatkan Daksuan? Sebagai Kaisar Daksuan, kau buta orang, memuja selir jahat, lagi pengecut, tanpa tanggung jawab, hanya mengejar kesenangan. Orang sepertimu, mana pantas menjadi langit Daksuan? Dan kau hanya demi kepentingan pribadi, tidak peduli rakyat, membiarkan Raja Lalim bertindak sewenang-wenang. Bagaimana kau layak menjadi Ibu Suri Dashuan? Hari ini, Gu Lingchen menggantikan kalian menanggung kesulitan. Tapi meski bebas dari hukuman mati, hukuman hidup tak terhindarkan. Mulai hari ini, kecuali garis keturunan Gu Lingchen, semua keturunan keluarga Gu, usia mereka tidak akan melebihi 40 tahun. Baginda, rambut Baginda kenapa menjadi putih? Rambutku sudah putih. Aku akan mati dalam beberapa tahun lagi. Ibu Suri, rambutmu juga... Bagaimana bisa...
Atas dasar apa? Aku adalah kaisar. Seluruh dasuan milikku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Orang-orang itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Mereka mati ya mati. Apa hakku untuk menggantikan mereka? Menanggung penderitaan. Apa kesalahan yang kulakukan? Di seluruh dunia, semua tanah adalah milik raja. Di seluruh penjuru, semua orang adalah rakyat raja. Tampaknya setelah terus-menerus menggunakan sihir, kekuatan sihir rubah tua ini hampir habis. Mohon Paduka memerintahkan, selagi orang jahat ini kehilangan kekuatannya, tangkap dia sebagai peringatan. Benar, orang jahat ini kehilangan kekuatannya. Orang-orang, tangkap orang jahat ini untukku. Waktunya telah tiba. Li Gyuje, kembali ke jajaran dewa. Sekarang kekuatan sihirku pulih sepenuhnya. Biarkan kalian melihat akibatnya jika menyinggung dewa sejati seperti apa. Monster apa ini sebenarnya? Rubah siluman. Cepat, serang. Dia hanya bertahan dengan paksa. Bunuh dia. Benar, rubah siluman ini, kekuatan sihirnya sudah habis sama sekali. Sekarang dia hanya meronta-ronta menjelang kematian. Jangan mundur. Siapapun yang berani mundur selangkah, seluruh keluarga akan dihukum mati. 9 keturunan. Hanya itu kemampuan kalian? Ingin bertarung denganku? Masih belum layak. Kau? Naka belum menggunakan kecun, kalian sudah tumbang. Jika kalian ingin bertarung dengan, maka harus mengirim ribuan pasukan. Aku belum menggunakan kekuatan. Kalian sudah tumbang. Jika kalian ingin bertarung denganku, maka harus mengirim ribuan pasukan. Kekuatan sihirnya, betapa mengerikannya. Baginda, bagaimana keadaanmu? Orang-orang cepat. Lindungi Baginda. Sikap seperti ini, bagaimana layak menjadi kaisar? Memalukan. Cepat, bunuh dia. Aku mengangkatnya menjadi jenderal dan menghadiahkan 10.000 tel emas. Cepat. Baginda, mohon batalkan perintah ini. Jangan terus keras kepala. Enya. Jangan berpura-pura di sini. Beta tidak butuh belas kasihanmu. Semua serang. Keras kepala. Chengse. Pengecut. Bodoh. Orang sepertimu sanggup menjadi kaisar. Leluhur, ampuni dia. Chengze sedang linglung dan terpedaya oleh orang jahat, sehingga dia berani kepada leluhur melakukan tindakan yang sangat durhaka. Semoga leluhur berkenan memberi kesempatan ampuni nyawa Chengze. Chengze tahu dia salah. Leluhur, ampun. Terpedaya oleh orang jahat. Apakah itu kamu? Leluhur, ampunilah saya. Leluhur, berilah ampun. Saya hanya menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri demi dinasti Xuan, memikirkan ratusan juta rakyat. Tidak ada niat lain. Mohon leluhur memberi ampun. Leluhur? Hamba hanya terlalu khawatir terhadap Baginda. Hamba khawatir dinasti Xuan akan mengalami bencana lagi. Mohon leluhur memberi ampun. Ampuni Baginda. Demi rakyat dinasti Xuan, kau pantas. Adapun apakah terpedaya oleh orang jahat? Kau tahu dalam hatimu. Setelah membunuhmu, mereka akan kuurusi sendiri. Leluhur,
Kakak raja hanya linglung sesaat, melakukan kesalahan. Mohon leluhur memberi kesempatan. Ampuni kakak raja dan Ibu Suri. Dia adalah kaisar dinasti Suan. Kaisar berbuat salah, tapi tidak mau bertobat, bertindak sewenang-wenang, yang menderita hanya rakyat. Kini dinasti Xuan, rakyat di berbagai daerah, berada dalam penderitaan berat, sangat mengerikan, rakyat hidup sengsara. Jadi jika Anda membunuhnya sekarang, maka dinasti Xuan yang goyah itu akan runtuh seketika. Benar leluhur. Jika dinasti Xuan runtuh, bangsa selatan akan menyerbu Tiongkok. Saat itu yang menderita akhirnya tetap rakyat. Bukan demi kami mohon Anda. Demi rakyat Dasuan. Untuk rakyat Dasuan. Mohon leluhur, berikan keringanan. Jika ada sedikit gejolak, yang menderita hanyalah rakyat. Sepertinya aku harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah doa restu. Jika leluhur marah, maka bunuhlah aku. Aku rela menggantikan kakakku dan Ibu Suri menanggung murkamu. Gulingchen ini memang lebih cocok daripada Gu Chengze untuk menjadi Kaisar Dasuan. Lagi pula, jika aku di sini membunuh Gu Chengze dan Ibu Suri, hati Gulingchen mungkin juga akan terpengaruh. Terima kasih leluhur atas anugerah tidak membunuh. Leluhur, 1000 tahun, panjang umur tak terbatas. Terima kasih leluhur atas kemurahan hati. Terima kasih banyak atas kebaikan kakek. Hari ini aku ampuni nyawamu. Tapi hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tidak bisa dihindari. Jika berani melanggar lagi, Ya, Chengze tahu. pergi. Jangan mengganggu mataku di sini. Dengan karakter Gu Chengze, aku khawatir dia tidak akan berhenti begitu saja. Ibu Suri sangat memanjakan Gu Chengze, hanya akan mendorong gelombang. Ditambah Guo Haisen, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Cepat atau lambat mereka akan bertindak. Namun, jika mereka bertindak, itu juga sesuai keinginanku. Dengan begitu, aku bisa menghabisi mereka semua. Dengan lebih lancar, membuat Gulingchen naik takhta menjadi kaisar. Terima kasih leluhur atas kemurahan hati. Lingchen sudah siap anahan. Silakan leluhur bertindak. Gulingchen, aku tidak akan membunuhmu. Aku bertanya padamu, apakah kau sungguh rela demi jutaan rakyat Dasuan menanggung bencana dan penderitaan mereka? Leluhur mengampuni nyawaku sudah menjadi anugerah. Jika aku bisa untuk mereka yang mengalami bencana sang linar berselayar, Lingchen tidak menyesal mati. Kalau begitu ikut aku, pergi ke altar surga untuk berdoa. Doa restu? Doa restu? Wanita iblis ini masih punya cara menyelamatkan Dasuan? Doa restu? Jika doa restu berhasil, Baginda masih menjadi langit Dasuan. Saat itu, banyak cara untuk menghukum wanita rubah ini. Kenapa? Kau tidak mau? Lingchen mau membantu leluhur. Jika doa berhasil, aku masih punya kesempatan. Aku belum kalah. Kalau begitu ikut aku ke altar surga. Selir Jin. Semoga suatu hari nanti kau tidak stamina. Apa? Rubah betina ini. Apa maksud kata-kata ini? Aku akan menyesal. Bawa Selir Jin pergi, kurung dia di istana belakang. Pecat Kanselir Guo Haisen. Tunggu keputusan leluhur. Yang mulia. Yang mulia. Leluhur, ayo cepat ke altar surga untuk berdoa. Rakyat Dasuan sudah tidak sabar. Guo Changfeng, dasar orang jahat. Mencuri semua makanan rakyat. Bukankah dia ingin memaksa kami memberontak? Guo Zhangfeng, dasar orang jahat. Merampas semua makanan dan juga harga beras dinaikkan puluhan kali lipat.
menyebabkan rakyat saling tukar anak untuk dimakan. Beberapa rakyat makan tanah liat dan mati kembung. Guo Zhangfeng, dasar orang jahat. Kau akan mati kejam. Kau punya anak laki-laki tidak? Aku diperintahkan istana memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Prajurit tidak cukup makan. Mana ada tenaga untuk memadamkan pemberontakan? Bagaimana menjaga kedamaian negara? Mengambil sedikit makananmu, itu sudah seharusnya. Guo Zhangfeng, keluarga gua kalian cepat atau lambat akan mendapat balasan. Pising. Tinggal kau saja. Lapor Jenderal, surat mendesak dari Tuan. Bawa dia pergi, penggal kepalanya di muka umum. Tulis tuduhannya sebagai menghina pejabat istana, memfitnah pasukan penumpas pemberontakan. Ayah bilang dalam surat, rubah peri yang melindungi Dashuan selama 500 tahun. Kehilangan kekuatan sihirnya, bahkan UR bisa melukainya. Sampaikan perintahku, atur pasukan, pulang ke ibu kota. Untuk melindungi rakyat di dunia demi kelancaran nasib negara Dashuan. Mohon dukungan dari leluhur. Gulingchen, keturunan keluarga Gu dari Dashuan, naik ke altar. Berlutut. Ulurkan tangan. Gulingchen seharusnya menjadi Kaisar Dashuan saat ini. Duduk bersila di sini. Tutup mata, fokuskan pikiran. Ya. Demi langit di atas, Lijuk untuk rakyat dan negara, mengorbankan nyawa sendiri. Demi langit di atas, Lijuk untuk rakyat dan negara, mengorbankan nyawa sendiri. Apakah ini berarti doa sudah terkabul? Rakyat Daksuan selamat. Bagus sekali. Doa berhasil. Asalkan bisa mendapatkan pengertian dari leluhur, kakak tertua akan tetap menjadi Kaisar Daksuan. Namun juga mengingat kebaikan kakak. Lagi pula nanti, semua sudah di luar kendalinya. Gulingchen pantas mati. Dengan darahmu, ternyata bisa berkomunikasi dengan langit. Dan doa berhasil. Bukankah itu berarti kau lebih dari aku? Lebih cocok menjadi Kaisar Daksuan? Sial! Darah Gulingchen ternyata bisa menggantikan token. Leluhur ternyata sudah lama melihat semuanya ya. Jadi dia meninggalkan nyawa Gulingchen untuk doa. Bahkan, biarkan dia menggantikan Chengze menjadi Kaisar Daksuan. Tidak bisa. Tata harus milik Chengze. Doa membutuhkan 7 hari. Selama itu tidak boleh ada yang mengganggu. Jangan coba-coba lagi. Ya. Ayah, guru, anak sudah kembali.
Bagaimana dengan 4.000 pasukan macan tutul? Semuanya sudah kubawa kembali. Ada di kamp di luar kota. Siap dipanggil kapan saja. Bagaimana situasinya? Leluhur itu benar-benar dewa turun ke dunia. Tak ada yang bisa melawannya. Penasihat, menurut pendapatmu, hari itu, kekuatan siluman rubah itu, sampai seberapa tinggi kau mampu melawannya? Perdana Menteri, leluhur itu memiliki kekuatan dan aura yang menakjubkan, meski tidak sebanding dengan kekuatan dewa, tetapi juga bukan orang biasa yang bisa dihadang. Jika aku lawan dia 1 lawan 1, peluang menang hanya 50-50. Kalau begitu, Jenderal, tenang saja. Jika mengumpulkan 4.000, kekuatan kui dan darah pasukan macan tutul dijamin tidak akan gagal. Tapi sekarang, dia mengandalkan Gulingchen untuk menyelesaikan doa bagi Daksuan. Perdana Menteri, inilah kesempatannya. Doa ini pasti menguras kekuatan sihir. Apalagi selama doa, kekuatannya lemah. Meskipun berhasil sembahyang, dia pasti perlu memulihkan diri. Kesempatan kita, bukankah sudah tiba? kalau begitu kita, saat mereka sembahyang, bunuh mereka. Ini masih belum cukup. Kita juga perlu kekaisaran bekerja sama dari dalam dengan kita, agar tidak ada kesalahan. Dengan demikian, bunuh dulu wanita licik itu. Lalu kita lanjutkan bunuh kaisar, kita akan melangkah lebih jauh. Meskipun tidak berhasil, tuduhan ini akan ditimpakan pada kaisar. Tahta adalah milikku. Siapa yang berani merebut tahtaku? Akan kubunuh Gulingchen, Li Jiuje. Kalian harus mati. Tahta hanya milikku dan harus menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Aku harus mencari cara untuk membunuh mereka. Pasti harus kubunuh mereka. Baginda, ada apa denganmu? Apa kau terluka? Aku sudah bilang suruh kau tinggal di rumah. Kenapa kau keluar? Baginda, aku telah menimbulkan masalah besar untukmu. Aku sudah tahu salahku. Sekarang apa gunanya bicara ini? Sekarang aku hanya punya satu jalan. Baginda, aku tahu kau ingin membunuh 2 orang itu. Jadi, Kau punya cara? wanita licik itu sekarang sibuk berdoa. Benar-benar tidak punya waktu luang. Kenapa kita tidak mengirim orang untuk membunuhnya? Doa ini butuh 7 hari. Jika diganggu, maka kerajaan besar. Baginda, bahkan jika doa berhasil, itu bergantung pada darah Gulingchen. Nanti, kerajaan ini miliknya atau milik Baginda. Benar. Benar kata selirku. Aku akan mengirim pasukan naga Shang untuk membunuh mereka. Baginda, jangan. Doa berjalan begitu lancar. Khawatir dulu posisi kaisar ini. Sebenarnya milik Gulingchen. Hanya saja terjadi sedikit perubahan. Sehingga Gu Chengzi naik tahta menjadi kaisar. Nenek moyang, bagaimana doanya? Apakah lancar? 3 hari lagi, doa akan selesai. Dan saat itu bencana alam berhenti, banjir surut. Tidak lama lagi, akan datang cuaca yang baik. Bagus sekali. Gulingchen, jika diberikan kesempatan menjadi kaisar kerajaan besar, maukah kau?
Dulu aku juga berpikir, tetapi Kaisar adalah kakakku. Permaisuri adalah ibuku. Aku, Gu Lingchen, bisa hidup hanya berkat kakak dan permaisuri yang membesarkanku. Bisa menjadi pangeran Zenan adalah anugerah yang sangat besar. Apalagi tidak berani mengharapkan apapun, dan juga tidak mau karena tahta bertengkar dengan kakak. Mohon maafkan, Nenek. Aku tahu kakakku bandel. Dalam urusan negara, dia tidak terlalu peduli. Tetapi aku rela melakukan yang terbaik untuk membantunya. Bersama-sama memimpin Daksuan, menciptakan masa kejayaan kembali. Meskipun kakakmu akan membuat Daksuan berada di jurang kehancuran. Menghancurkan Daksuan. Aku percaya selama aku ada, hal itu tidak akan pernah terjadi. Tidak peduli apakah ini benar atau palsu, sikap dan mentalitas ini jauh melampaui Gu Qingze. Bagaimanapun juga, aku hanya berharap kau ingat, saat rakyat membutuhkanmu, maju ke depan. Tunggu, Baginda. Perdana Menteri gua tidak dalam tahanan rumah. Mengapa datang ke sini? Aku datang untuk Baginda, membasmi musuh utama. Perdana Menteri punya cara? Tapi apakah Perdana Menteri lupa? Li Zhouge itu adalah dewa yang turun ke dunia. Bahkan jika ada banyak manusia biasa, tetap tidak bisa mengguncang dewa. Sedikit pun. Aku datang kali ini untuk merekomendasikan seorang yang berbakat kepada Baginda. Sembah, Baginda. Tuan Li Hu ini, sejak kecil ia melatih kekuatan magis yang tak terbatas. Juga memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan Li Zhouge, tidak kalah sama sekali. Bolehkah Tuan menunjukkan sedikit? Tentu saja. Maju, bunuh dia. Bagus, bagus. Tuan ternyata adalah seorang ahli dengan kekuatan besar. Bagus sekali, Baginda. Dengan bantuan Tuan ini, kita pasti bisa membunuh Gu Lingchen dan rubah betina itu. Mohon Tuan bantu aku membunuh mereka. Siap melayani. Baik, kalau begitu, maka malam ini aku akan mengirim semua pengawal bersama Tuan pergi untuk memastikan keamanan. Baginda, jangan sekali-kali. Mengapa? Saat ini, jarak dari akhir doa masih ada 3 hari. Jika ingin membunuh, harus menunggu 3 hari lagi saat doa akan segera berakhir. Saat itulah Li Zhouge dalam keadaan paling lemah dan hanya mengandalkan Long Xiangwei tidak cukup. Hamba masih membutuhkan bantuan Jenderal Guo. Baginda, Jenderal Guo memiliki kekuatan Kui dan darah yang kuat, apalagi Baginda sendiri yang melantiknya sebagai Jenderal Hubao. Dia memiliki aura naga dan dilindungi oleh nasib negara. Jika bertemu monster dan setan, pasti bisa mengatasinya. Baik, Jenderal Guo, Long Xiangwei milikku sepenuhnya terserah padamu. Bunuh Gu Lingchen dan rubah Li Zhouge itu, hilangkan penyakit hatiku. Maka aku akan memberi hadiah besar. Apa yang kalian inginkan, akan aku berikan. Yang aku inginkan adalah takhtamu. Hamba menerima perintah, pasti tidak akan mengecewakan harapan Baginda. Dulu jika aku tidak mengizinkan Chengze menikahi permaisuri Jin, sekarang apakah tidak akan ada bencana ini? Jika aku tegak, lebih awal membunuh Gu Lingchen, apakah semua bisa dihindari? Sekarang ini, karena nenek moyang sudah mengetahui kebenaran tahun-tahun itu, Gu Lingchen pasti akan merebut tahta Chengze. Maka hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk membunuh mereka. Lagi pula di dunia ini, orang-orang berbakat tidak sedikit.
Lapor Ibu Suri. Baginda telah berbicara dengan kanselir Guo, lalu mengerahkan semua Long Xiangwei menuju altar surga. Dengan bantuan keluarga gue, mungkin benar-benar bisa berhasil. Keberuntungan Guling Chen sudah dengan keberuntungan Daxuan terhubung menjadi satu. Doa akan segera selesai. Sudah tahu kalian tidak akan menyerah begitu saja. Dia sedang berada dalam momen kritis doa. Kekuatan sihirnya tinggal sedikit. Penuh dia, kekayaan dan kemuliaan sudah di depan mata. Meski kekuatan sihirku tidak banyak, tapi untuk menghadapi kalian, sudah cukup. Karena sudah datang, ayo bertindak. Kutukan pembantai darah 10.000 roh mulai. Kutukan jahat. Kekuatan ini sangat kuat. Moyang, Cukup hebat. Benar saja. Sekarang kau dalam kondisi terlemahmu. Ilmu hitam dan sihir jahat. Berani berulah? Perintah dari langit, pasukan dari 9 langit datang, usirlah kejahatan. Pergilah Guling Chen. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Apa? Moyang, Tuan, Bagaimana keadaan Tuan? Sungguh tidak menyangka siluman rubah itu memiliki kekuatan sebesar itu. Pembunuhan gagal. Bukankah Anda bilang kepada Beta sudah pasti berhasil? Jangan khawatir, Baginda. Meskipun upaya pembunuhan ini gagal, namun siluman rubah itu juga terluka parah. Apalagi hari ini hanya karena kecerobohanku. Jika bisa meminjam 4.000 pasukan Hubao-Chi dari Jenderal Guo, maka menghadapi siluman rubah itu tidak perlu ditakuti. Pasukan Hubao-Chi masuk kota? Benar. Jika Baginda bersedia mengizinkan pasukan Hubao-Chi masuk kota, saya hanya perlu mengumpulkan dari 4.000 orang kekuatan ki dan darah. Untuk menghadapi siluman rubah itu, pasti berhasil. Benar, Baginda. Lihat hari ini,
Ada kekuatan ki dan darah dari pasukan Hu Baochi. Saya pasti bisa dengan satu tebasan menebasnya. Baginda, jangan ragu lagi. Siluman rubah itu membawa malapetaka bagi negara dan rakyat, harus dibunuh. Benar, Baginda. Tidak bisa membiarkan siluman rubah itu terus berulah. Meskipun keluarga gua harus diwaspadai, namun Li Juga dan Gu Linchen adalah musuh utama Beta. Apalagi di sisi Beta ada Selir Jin. Keluarga gua seharusnya tidak akan disetujui. Baginda bijaksana. Setelah membunuh Li Juga dan menyingkirkan tangan kananmu, selanjutnya yang kubunuh adalah dirimu. Tahta Kaisar, keluarga Guo pun tidak mustahil untuk mendudukinya. Melapor kepada Ibu Suri, upaya pembunuhan Kaisar gagal. Namun kabarnya, Moyang juga terluka. Jika sudah terluka, itu berarti dewa. Juga bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Asalkan ada cukup banyak orang, semut pun bisa membunuh naga. Ibu Suri bahkan membuka lebar gerbang kota, membiarkan pasukan Jenderal Guo, 4.000 Hubao Qi memasuki kota. Berkemah di luar istana, di kamp penjaga istana. Meskipun keluarga gua adalah ancaman di dalam, namun Li Juga, pedang yang tergantung di atas kepala ini. Namun ini adalah prioritas utama. Anakku tidak melakukan kesalahan. Lapor, Baginda. Sekarang banjir sudah terkendali, tidak meluas lagi. Naga tanah pun sepenuhnya diam. Saya telah mengatur di berbagai daerah untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Bagus. Sepertinya doa memang sudah berhasil. Selanjutnya hanya perlu Jenderal Guo. Bagaimana persiapannya? Lapor, Baginda. 4.000 kavaleri harimau macan. Sudah masuk kota seluruhnya. Siap di posisi. Tuan, bagaimana dengan Anda? Formasi sudah siap sepenuhnya. Tinggal menunggu siluman rubah dan pemberontak muncul. Langsung bisa dilancarkan. Baik, setelah membunuh siluman rubah, Skywalker memberi hadiah besar. Terima kasih, Baginda. Leluhur, Doa sudah selesai. Sampai saat ini, apakah kau mau atau tidak menjadi kaisar? Aku hanya berharap kau ingat kata-kata yang pernah kukatakan padamu. apakah semuanya benar-benar tidak ada ruang untuk berbalik? Mungkin pembunuhan malam itu adalah hasutan dari orang yang berniat jahat. Benar atau salah, pulanglah kau akan tahu jawabannya. Ayo pergi. Baginda, saya berhasil memenuhi tugas. Doa berhasil. Krisis Daksuan teratasi. Tolong duduk. Terima kasih, Baginda. Saya tidak tahu setelah doa, bagaimana kesehatan leluhur? Mengapa Gu Chengze tidak memberi hormat padaku? Sudah bertekad bulat ya? Dunia mana ada kaisar yang memberi hormat pada siluman rubah? Kenapa? Penderitaan sebelumnya belum cukup? Mau merasakan lagi? Baginda, saya bersedia mengundurkan diri dari gelar Pangeran Zenan dan kembali ke desa bertani. Gu Linchen, kaulah adikku, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Menurut leluhur bagaimana? Li Chuge, aku sudah lama tahu kau punya hubungan dengan Gu Lingchen. Benar-benar rubah genit hanya bisa menggoda orang.
Sampai sekarang, Gu Chengze, jangan lagi menyembunyikan. Sejak kalian menginjakkan kaki di istana, mulai saat itu sudah ditakdirkan mati di sini. Kakak, mengapa bersikeras seperti ini? Aku tidak punya niat menjadi kaisar. Diem, jika engkau tidak punya niat menjadi kaisar, mengapa para pejabat istana sangat mendukungmu? Begitu banyak orang yang mendukungmu. Bagaimana cara kau membuatku percaya bahwa kau tidak punya ambisi menjadi kaisar? Tapi aku sama sekali tidak punya. Apakah penting apakah kau punya atau tidak? Aku beritahu kau, bukan hanya aku yang ingin kau mati, bahkan Ibu Suri juga setiap hari berharap kau mati. Apa? Ibu Suri? Yang mulia, jangan buang waktu dengan mereka. Segera bunuh mereka. Mulai pertandingan kemarin belum selesai. Kita lanjutkan. Kakak, semua tidak ada. Lagi kesempatan untuk kembali? Kembalilah, kakak. Aku adalah kaisar. Mana mungkin aku kembali? Dan mengapa kau perlu menasihatiku untuk kembali? Kau tidak terluka? Itu hanyalah untuk menutupi telinga dan mata orang. Trik untuk menipumu saja. Bahkan Ibu Suri juga ingin aku mati. Ibu Suri membesarkanku selama 20 tahun. Kakak dulu juga tulus padaku. Tanpa mereka, tidak akan ada diriku yang sekarang. Pertandingan kemarin belum selesai. Kali ini kita lanjutkan. Darah sebagai pengorbanan, Dewa Iblis turun ke dunia. Matilah! Matilah! Bagaimana mungkin kau berhasil menghalanginya? Kekuatan ini tidak mungkin. Kakak, bahkan jika kau dan Ibu Suri ingin aku mati, tapi hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak bisa lagi membiarkan kalian terus berbuat salah. Meskipun dikhianati oleh kakak, terhadap ibu angkatku, hatiku benar-benar terguncang. Anak ini memang memiliki postur naga leluhur. Kau ternyata tidak terluka. Apa? Kau boleh menggunakan trik, tapi aku tidak boleh bermain intrik? Oh, jangan, Lord. Aku ini siluman rubah. Cepat bunuh dia. Tangisan 10.000 hantu. Raungan 1.000 jiwa. Darah 10.000 sebagai pemanggil. Persembahan untuk pedang iblisku. Bagus, Jenderal Guo. Bagus. Bunuh dia, bunuh mereka semua. Setelah membunuh Gulingchen dan siluman rubah ini, keluarga Guo tinggal. Selangkah lagi dari takhta. Yang mulia, setelah kau membunuh siluman rubah itu, bisakah kau menggunakan kulit rubahnya untuk membuatkan aku mantel bulu? Kudengar, bulu rubah ini paling hangat. Baik. Aku sendiri nanti akan menguliti dia dan membuatkanmu mantel bulu. Yang mulia, ada apa denganmu yang mulia? Mengapa? Mengapa aku batuk darah? Ada apa ini? Pasti kau yang menggunakan sihir lagi. Kau... Saluran energi Gulingchen telah terhubung dengan saluran energi Dashuen. Terhubung. Jika Gulingchen terluka, semua anggota keluargaku akan terkena serangan balik.
Ibu Suri, ada apa denganmu Ibu Suri? Aku akan memanggil tabib istana untukmu. Jika Guling Chen mati, semua orang harus ikut dikubur bersamanya. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jenderal Guo cepat bunuh dia. Yang Mulia, Rambutku menjadi putih. Bunuh siluman rubah itu. Bunuh dia. Bunuh siluman rubah itu. Bunuh dia. Yang Mulia, tanpa kau katakan, aku juga akan melakukannya. Formasi darah 10.000 telah menyerap. Cukup banyak kui dan darah. Sudah waktunya berakhir. Siluman rubah, aku akan membuatmu hancur jiwa dan raga. Kau ternyata Ilmu pemakan jiwa darah 10.000. Nenek moyang, Guru, aku sudah menunggu lama. Hanya ini? Kau ternyata memiliki kekuatan setinggi ini. Mustahil. Kekuatanku cukup untuk melampaui dewa sejati. Dengan sedikit kultivasimu yang rendah, di hadapanku, ibarat semut menggoyang pohon atau belalang menghalangi roda. Dengan sedikit kultivasimu yang rendah, di hadapanku, ibarat semut menggoyang pohon atau belalang menghalangi roda. Guru besarmu kalah. Ada orang, lindungi aku. Cepat lindungi. Perdana Menteri, pikirkan cara cepat. Yang Mulia, pasukan harimau macan. Kita masih punya 4.000 pasukan harimau macan. Benar? Aku masih punya 4.000. Pasukan harimau macan elit. Jika menyerbu bersama pasti bisa. Membunuh siluman rubah ini. Cepat panggil orang. Perintahkan pasukan harimau macan masuk istana untuk menyelamatkan. Yang Mulia, pasukan harimau macan dalam perjalanan ke istana terkena petir, ke-4.000 orang tewas semua. Apa? Pasukan harimau macan dalam perjalanan ke istana terkena petir, ke-4.000 orang tewas semua. Pangeran, tidak, Yang Mulia. Ampuni saya, Yang Mulia. Mulai sekarang saya akan membantu. Ayah, kembalilah, Yang Mulia. Nenek, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan menuruti semua katamu. Kumohon ampuni aku kali ini ya. Yang Mulia, kau adalah kaisar dari Dashuan. Bagaimana kau bisa berlutut? Bagaimana kau bisa memohon padanya? Nenek, selir jahat ini sengaja menghasut dan memecah belah. Aku akan suruh orang menangkapnya dan memenggalnya di depan umum. Nenek, ampuni aku. Nenek, kumohon. Yang Mulia, Nenek, Gu Chengze sudah terkena serangan balik takdir, waktunya tidak lama lagi. Aku tidak perlu lagi turun tangan. Sedangkan kau, aku pernah bilang, aku berharap kau ingat kata-kataku. Aku nak serahkan padamu, Guling Chen. Dengan hormat, mohon pangeran, demi rakyat di seluruh negeri, mewarisi takhta, naik takhta menjadi kaisar. Ibu Suri, ada orang. Cepat, panggil orang. Aku adalah kaisar dinasti Agung Xuan. Aku berumur panjang tak terbatas. Usiaku setinggi langit. Baginda, ini adalah hamba yang memasak sendiri untuk Baginda bubur kurma dan biji lotus penambah ki dan darah. Kau yang membuatku durhaka pada leluhur, dasar perempuan. Baginda, Asal aku membunuhmu, leluhur pasti akan memaafkanku dan pasti akan membuatku menjadi kaisar Agung Xuan. lepaskan aku. Asal aku membunuhmu,
leluhur pasti masih akan membuatku menjadi Kaisar Agung Xuan. Baginda, tolong, ada orang selamatkan aku. Kau, iblis betina ini datang untuk menertawakan aku. Sampai sekarang, apakah kau menyesal? Menyesal? Aku tidak pernah menyesal. Yang paling kusesali adalah tidak berhasil membunuhmu. Iblis betina ini tidak menyesal. Mengapa menangis? Aku hidup di dunia ini awalnya memang tidak ada apa-apa. Tidak ada obat penyesalan. Apalagi orang sepertimu. Lagi pula penyesalan tidak berguna. Pada akhirnya hanyalah mimpi kosong belaka. Sudah waktunya pergi. Aku belum memanggil tabib untuk Baginda. Baginda dalam bahaya. Xuan akan Mei, mayat Baginda tidak akan ditemukan. Apa yang harus dilakukan? Jika aku pergi, siapa yang akan merawat Baginda? Mulai hari ini, aku, Gulingchen, naik takhta dan menjadi kaisar. Sembah Baginda, Baginda panjang umur, panjang umur, panjang umur. Bangunlah kalian semua. Kau tidak apa-apa? Apakah engkau kaisar? Aku tahu kau adalah kaisar. Setelah aku besar nanti, pasti akan kembali mencarimu untuk menjadi permaisurimu, menemanimu seumur hidup